Shalom. Ya, salam sejahtera untuk katong semua. Di saat ini katong akan memulai ibadah katong di saat ini. Untuk itu, adik-adik semua dipersilakan berdiri dan sama-sama katong menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, adik-adik semua, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, di saat ini kami selaku anak-anak Sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat Menara Kasih, kami akan melaksanakan ibadah kami di saat ini. Biarlah ibadah kami yang kami laksanakan di saat ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami alaskan itu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali dan sama-sama kita menyanyi bersama lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, adik-adik, kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan kita di saat ini terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Injil Yohanes pasal 15 pada ayatnya yang ke-9 dan berakhir kepada ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-9 dan berakhir kepada ayatnya yang ke-17. Namun mendahului itu, mari katong satu dalam doa pembacaan. Katong berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami selaku anak-anak di saat ini agar kami dapat membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, dan kami dapat melaksanakan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami selaku anak-anak-Mu, kami telah siap mendengar apa kata sabda-Mu. Amin. Ya, firman Tuhan yang berjudul Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku pergi dan menghasilkan buah, dan buah pun itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, demikian katong punya pembacaan kitab di saat ini. Ya, adik-adik semuanya, katong tadi sudah membaca Alkitab, dan katong punya pembacaan Alkitab di saat ini menjelaskan bahwa perintah untuk saling mengasihi. Ya, adik-adik, perintah untuk saling mengasihi ini merupakan wujud dari ketaatan kepada Allah. Sama seperti Yesus yang taat kepada Allah, dan justru itu Yesus menginginkan supaya katong semua dapat taat kepada Yesus Kristus. Nah, adik-adik semuanya, Yesus taat kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Justru itu sebagai manusia, katong semua terpanggil untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebagai anak-anak Kristen, justru saling mengasihi itu sangat penting bagi kita pada zaman ini. Nah, adik-adik, katong bisa belajar dari kisah Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus ini rela berkorban di kayu salib. Itu bukti nyata bahwa Yesus sendirilah yang sudah taat kepada Allah Bapa, yang sudah mengikuti perintah dari Allah Bapa sendiri. Nah, selanjutnya arti hidup di dalam kasih. Nah, adik-adik, arti hidup di dalam kasih ini sangat sederhana sekali. Di sini yang kakak dapat bagikan bahwa arti hidup di dalam kasih itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari lewat kata dan perbuatan kita sehari-hari. Nah, dengan apa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan gereja. Saling mengasihi itu sangat penting, adik-adik. Dan contoh-contoh saling mengasihi itu dapat kakak bagikan di saat ini juga. Tidak lain yaitu misalnya di dalam lingkungan sekolah. Misalnya kita dapat memberikan buku atau pena kepada teman-teman kita yang tidak mempunyai, dan mereka bisa belajar bersama. Dan juga misalnya contoh di rumah, kita bisa membantu orang tua, membantu kakak, adik, dan juga kakek dan nenek kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Itu salah satu bentuk dari cara mengasihi. Ya, adik-adik sekalian, di saat ini kakak akan menceritakan sebuah cerita, di mana cerita ini tentang seekor semut dan juga seekor kepompong. Ya, pada suatu hari di tengah-tengah hutan di situ tinggallah beberapa binatang buas dan juga ada binatang jinak. Nah, adik-adik, di sana terdapat badai yang sangat besar. Badai yang sangat besar itu terjadi pada malam hari. Nah, otomatis semua binatang mencari tempat untuk mereka melindungi diri mereka masing-masing. Nah, singkat cerita, pada waktu pagi hari matahari mulai bersinar, ada dari tanah seekor semut yang keluar dari sarangnya di dalam tanah. Dia keluar dan dia mendapati bahwa ada seekor kepompong yang jatuh dari atas pohon karena dahan yang jatuh bersama-sama dengan kepompong tersebut. Dan di situ semut mengatakan bahwa sangat tidak enak sekali menjadi seekor kepompong karena tidak bisa pergi kemana-mana karena kepompong ini sangat lambat. Nah, adik-adik, di situ semut ini sangat menyombongkan diri. Nah, dan pada singkat cerita, pada suatu hari semut ini dia berjalan dan mengejek hewan-hewan yang lain pada hutan tersebut. Nah, dan suatu ketika semut ini tidak sadar bahwa yang dia berjalan ini dia sedang ada di atas lumpur, dan tidak disadari bahwa lumpur ini telah menghisapnya hampir seluruh tubuh dari semut ini. Dan di situ semut ini berteriak, "Tolong, tolong, tolong!" Tapi tidak ada yang mendengarkan. Dan singkat cerita, di situ ada seekor kupu-kupu yang lewat. Seekor kupu-kupu ini melihat seekor semut yang sangat kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Maka disitulah kupu-kupu ini datang kepada semut, dan kupu-kupu ini bertanya kepada si semut. Si semut, nampaknya kamu ada dalam kesulitan. Dan si semut menjawab, "Ya, saya ada dalam kesulitan. Tolonglah bantu saya." Dan di situ kupu-kupu menanyakan, "Si semut, apakah kamu masih mengingat aku? Aku ini adalah seekor kepompong yang kamu ejek, kamu hina pada waktu kemarin-kemarin, yang dimana badai menimpa aku sampai aku jatuh dari atas pohon. Sekarang aku sudah berubah menjadi kupu-kupu, dan sekarang aku bebas terbang kemana saja.
Sama seperti hal yang kamu katakan dulu kepada aku, yang kamu ejek dan kamu hina aku. Dan sekarang saya akan membantu kamu. Singkat cerita, kupu-kupu ini membantu seekor semut untuk keluar dari lumpur itu, adik-adik. Dan adik-adik sekalian, di situ si semut merasa malu dan dia menyesal, dan maka itu dia meminta maaf kepada kepompong. Di situ mereka berdua pun saling memaafkan, dan di sini wujud nyata bahwa kepompong yang tadinya dihina, dia memaafkan si semut ini, dan juga dia menasihati si semut untuk jangan meninggikan diri, karena masing-masing orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, adik-adik sekalian, singkat cerita bahwa mereka antara si semut dan kepompong ini mereka pun jadi akrab, dan sampai sekarang mereka menjadi sahabat selamanya. Ya, demikian cerita yang kakak dapat bagikan kepada adik-adik semua. Dan di sini kakak dapat memberikan kesimpulan dari cerita tadi bahwa nampaknya dalam kehidupan kita selaku anak-anak Kristen, janganlah kita saling menghina, mengejek satu dengan yang lain. Entah itu di lingkungan keluarga kita, lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan gereja kita. Maka itu kakak mau menghimbau bahwa katong sebagai anak-anak Kristen harus saling mengasihi satu dengan yang lain, meskipun dia itu tua ataupun muda, tetapi kita harus saling mengasihi. Seperti yang Yesus katakan bahwa saling mengasihi, karena Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu. Ya, demikian materi yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Kiranya dapat bermanfaat bagi kehidupan adik-adik dari hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, adik-adik, selanjutnya kita akan ada dalam babak pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan yang kakak berikan kepada adik-adik, dan adik-adik akan menjawabnya. Nah, pertanyaan pertama, coba adik-adik sebutkan perintah Allah tentang kasih. Ya, benar. Perintah Allah tentang kasih itu adalah mengasihi tanpa harus mengharapkan balasan atau imbalan apa-apa dari orang yang kita menolong mereka. Jadi itu disebut sebagai kasih agape. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa apa yang dia lakukan kepada kita yaitu pengorbanannya di tiang kayu salib. Dan pertanyaan yang kedua, coba adik-adik sebutkan arti hidup dalam kasih. Ya, adik-adik semuanya, arti hidup dalam kasih itu yang tadi kakak sudah jelaskan. Di sini kakak mau jelaskan secara sederhana bahwa arti hidup di dalam kasih itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Lewat apa? Lewat kita punya tindakan dan juga perbuatan kita dari hari lepas hari dalam keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan gereja kita. Ya, selanjutnya pada pertanyaan ketiga, coba adik-adik sebutkan contoh saling mengasihi sebagai sahabat. Ya, benar. Contoh saling mengasihi sebagai sahabat yang tadi sudah kakak jelaskan bahwa misalnya kita menolong teman-teman kita di sekolah yang sedang kesusahan, misalnya dia tidak ada pena, buku, atau uang dan lain-lain. Dan juga di keluarga yang tadi kakak sudah jelaskan bahwa kita dapat menolong orang tua kita, bahkan adik, kakak kita di dalam keluarga kita. Bahkan di gereja juga kita bisa menolong sesama kita. Misalnya di sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, kita dapat menolong teman-teman kita yang tidak mengerti materi-materi yang disampaikan oleh kakak pengasuh. Ya, adik-adik, demikian materi ajar yang bisa kakak sampaikan kepada dong semua. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Amin. Ya, adik-adik kita akan memberikan persembahan. Dan untuk itu mari kita sama-sama menyanyi dari lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalama tumbuh
Ya adik-adik, mari kita tenang dan kita ada dalam doa syafaat, dan doa ini kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, terima kasih karena Bapa sudah begitu baik, teramat baik bagi kehidupan kami selaku anak-anak Kristen di saat ini, selaku kehidupan sekolah minggu tunas berkebaran Injil, jenjang anak kecil, Jemaat Menara Kasih, kami sudah boleh melakukan ibadah kami di saat ini. Bapa, biarlah ibadah kami ini dapat bermakna bagi kehidupan kami selaku anak-anak Kristen, dan biarlah Bapa mengajari kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal kudus, di saat ini kami berdoa bagi kami semua selaku Persekutuan Sekolah Minggu Tunas Berkabaran Injil, Jemaat Menara Kasih. Kami taruh kehidupan kami seanteronya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Bapa berkati dan menolong kami semua dalam menjalani kehidupan kami dari hari lepas hari, terkhususnya dalam situasi kami, situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di saat ini. Bapa, di dalam nama Yesus, selaku anak-anak juga kami berdoa bagi orang tua kami. Biarlah Bapa selalu memberikan kekuatan kesehatan yang baik bagi kehidupan mereka, agar kehidupan orang tua kami dapat terlaksana dengan baik, dan mereka dapat membimbing kami selaku anak-anak Kristen agar kami selalu dapat dipuji dan disembah bagi seluruh masyarakat di tengah-tengah jemaat kami ini ya Bapa. Bapa yang kekal kudus, biarlah pemberitaan firman yang kami dengar secara bersama-sama, biarlah itu bisa kami dapati dengan baik, kami bisa dapat melaksanakan dalam menjalani kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa, biarlah Engkau memberkati kami selaku anak-anak, dan biarlah Engkau memberkati kami selalu mulai dari hari ini dan selama-lamanya Bapa. Bapa yang kekal kudus, di saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi persembahan syukur yang telah kami berikan di rumah-rumah kami masing-masing. Biarlah itu bisa menjadi persembahan yang agung, dan biarlah itu dipergunakan demi perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, Jemaat Menara Kasih di saat ini. Bapa, terima kasih, ini kami bersama-sama dengan persekutuan anak-anak di saat ini. Biarlah Bapa mau jawab doa kami seturut kasih dan sayang-Mu. Bapa, terima kasih, ini doa kami, dan pada akhirnya kami akan mengakhiri doa kami ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam berkat. Untuk itu mari adik-adik semua dipersilakan berdiri, dan sama-sama kita menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati, menyertai kehidupan kami, Sekolah Minggu Tunas Berkebaran Injil, khususnya jenjang anak kecil, Jemaat Menara Kasih, memberkati orang tua kami, memberkati juga jemaat kami, Jemaat Menara Kasih di saat ini, mulai hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, untuk pengetahuan adik-adik bahwa untuk kegiatan TPI besok, adik-adik punya tugas menyusun kata-kata yang diajak, yaitu adalah, kamu, jikalau, sahabatku, berbuat, kamu, yang, apa, kepadamu, kuperintahkan. Ya adik-adik, jadi adik-adik harus menyusun kata-kata itu di hari esok, TPI besok. Dan di situ ya, kalau adik-adik tadi mengikuti ibadah dengan baik, maka adik-adik bisa menyusun kata-kata itu dengan baik juga. Ya adik-adik, demikian katong punya
ibadah di saat ini boleh selesai. Selamat hari Minggu. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Ya, itu saja dari kakak. Katong semua punya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Shalom.